kau datang, memberi kerinduan di dalam mimpi-mimpinya. Sekarang Desya dan tim Cakrawala Kriminal akan menelusuri TKP penemuan mayat bocah perempuan berinisial T di dalam kardus. Bagaimana sebenarnya kronologis peristiwa ini? Mari ikuti penelusuran kami. Jumat 2 Oktober, sekitar jam setengah 11 malam, warga kampung belakang di daerah Kamal Kalideres, Jakarta Barat, geger. Sebuah kardus ditemukan teronggok di tepi jalan Sahabat yang sempit dan gelap. Di dalamnya berisi mayat bocah perempuan. Kondisinya mengenaskan. Tubuh ditekuk, diikat lakban, mulutnya disumpal pakaian dalam. Kasus kejahatan pada anak terus saja terjadi. Jumat pekan lalu di tempat ini ditemukan mayat bocah perempuan dilipat dalam kardus. Hasil otopsi, bocah malang itu diperkosa sebelum dibunuh. Permisi Bapak, Pak, saya Desya Pak dari ANTV Cakrawala Kriminal. Boleh nanya-nanya Pak? Boleh. Iya Pak, ini benar nggak sih Pak lokasi tempat penemuan mayat bocah perempuan yang di dalam kardus? Oh iya betul. Lokasinya resminya Pak? Dekat. Boleh. Boleh. Silakan. Iya. Itu kejadiannya kapan itu Pak? Itu sekitar jam 8 jam 10 lah. Ya, pernah di sini Pak lokasinya. Jadi di sini ya Pak ya. Kebenaran ini Mbak. Ini kebenaran ya. Ini Pak Lukman ini yang membongkar mayatnya, yang menemukan mayatnya. Gimana sih pada waktu Mas ini ngapain nih? Ada kardus atau gimana kok iseng nih Mas Bu? Lewat sini, baru saya lewat sini. Tiba-tiba bus itu ngalingin jalan saya. Oh, terus posisi di tengah jalan ya? Oh, sudah di tengah jalan, bukan lagi di pinggir jalan, Mas. Bukan. Oh, bagaimana posisi badannya di dalam kardus sekecil itu, badannya di bagaimana, Mas? Dia ditekuk gitu. Ditekuk, boleh peragakan, Mas? Kayaknya sih. Yang dilihat? Kurang tahu sih. Soalnya di dalam dus. Lapis begini, kayak begini tuh, kayak bagaimana gitu. Ditinggal atau lapor? Saya kan ini sebagai karena dia merasa penemuan mayat, dia menjawab lapor. 2 jam setelah ditemukan, polisi datang sekitar pukul 12:30 Sabtu dini hari. Kardus langsung dibongkar. Jenazah bocah perempuan di dalamnya dikeluarkan. Langsung dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di hari yang sama, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun, Putri Nur Fauziah, dilaporkan hilang oleh keluarganya. Siswi sekolah dasar itu tidak diketahui lagi keberadaannya sejak pulang sekolah Jumat siang. Mendengar berita temuan mayat bocah perempuan dalam kardus di Jalan Sahabat, yang jaraknya sekitar 5 km dari kediaman Putri, keluarga kemudian mendatangi Rumah Sakit Polri. Sejak itu kita terus mencari, sekitar jam 7 pagi, orang tua korban datang ke polsek menanyakan tentang hilang anak. Saya kira rekan-rekan media ada saat itu bagian polsek. Begitu datang, tanyakan, ditunjukkan foto, langsung pingsan dan tidak bisa diwawancara. Ibunda Putri terpukul. Mayat bocah dalam kardus itu ternyata anaknya, Putri Nur Fauziah. Hasil otopsi Rumah Sakit Polri, bocah malang itu tewas akibat dicekik. Yang mengerikan, dia juga jadi korban kekerasan seksual. Ada bekas sperma di alat vitalnya. Menurut informasi Pak dari yang tim kami dapat, ada CCTV yang merekam salah satu orang yang diduga pelaku Pak. Bisa Pak, benar nggak ini ada nih Pak? Itu letaknya di RT 2.
Kalau Mbak Sila mau ke sana silakan saya antar. Boleh Pak, boleh Pak. Oke. Terima kasih. Sekitar 200 meter dari tempat ditemukannya kardus, ada sebuah gudang yang memasang kamera pemantau CCTV. Semua orang yang menuju sana pasti lewat tempat ini. Tertangkap kamera, seorang pria mengendarai sepeda motor metik membonceng kardus. Diperkirakan pria itu yang membuang jenazah Putri di Jalan Sahabat. Ciri-cirinya bertubuh kurus, mengenakan sweater warna abu-abu, tidak memakai helm, namun wajahnya ditutupi kupluk. Wajah pria itu sulit dikenali, begitu juga dengan nomor plat motornya, karena kualitas rekaman CCTV tidak cukup jernih. Namun buat polisi, ini bisa jadi petunjuk. Polisi kemarin menggunakan anjing pelacak, nah itu masuk ke rumahnya seseorang ini, Pak. Betul. Bapak tahu Pak di mana? Ya kebenaran itu lokasi RT saya, jadi saya tahu lokasi itu betul, saya tahu. Nah, jadi kebenaran itu adalah orang tersebut kontrak di wilayah itu, di lokasi saya. Anjing polisi itu masuk ke dalam rumahnya, kontrakannya? Kebenaran bukan ke kontrak, itu ke sumur. Ke sumur? Jadi anjing pelacak itu larinya ke sumur terus. Boleh kita lihat Pak, lokasi sumur boleh, dan boleh. lokasi ini di dekat sana Pak? Boleh. Silakan. Iya. Saya antar. Jangan main hakim sendiri. Belum tentu memang berhasil tuh. Orang tidak tahu apa-apa kalian keroyok berarti urusannya panjang kalian jadi pelaku kayak dia. Jelajahi. Di sini Pak, Ya, rumah yang dituju oleh anjing pelacak polisi. betul. Kenapa kok dia tetap sini di Pak? Bagaimana rute dari anjing pelacak ini? kebenaran anjing pelacak itu rutenya dari belakang, Mbak. Oh dari belakang. Lalu? Ya, dari belakang dia, kebenaran di belakang itu ada terowongan. Jadi anjing tersebut muter keluar dari sini sampai muter sampai kontrakan ini, terus berbalik lagi, berapa kali balik. Nah, anjing itu berapa kali keluar di sumur. Minggu 4 Oktober, polisi mengerahkan anjing pelacak menyisir lokasi sekitar mayat Putri ditemukan dalam kardus. Tina, anjing pelacak polisi, mengarah ke tepian area lahan yang berbatasan dengan permukiman warga. Tina kemudian masuk ke lokasi rumah-rumah petak semi permanen berderet. Tina masuk ke salah satu rumah. Sayangnya, kerja Tina saat itu tidak maksimal. Anjing pelacak itu keburu stres karena terlalu banyak warga berkerumun. Kebetulan, di rumah yang sempat dimasuki anjing pelacak tadi, tinggal seorang pemuda. Polisi kemudian mengamankannya untuk diselidiki. Belum tentu pemuda itu terkait dengan temuan mayat Putri di Jalan Sahabat. Namun warga yang berkerumun mengira polisi telah berhasil meringkus pelaku. Keributan sempat pecah. Biarkan polisi bekerja. Jangan main hakim sendiri. Belum tentu memang berhasil tuh. Orang tidak tahu apa-apa kalian keroyok berarti urusannya panjang kalian jadi pelaku kayak dia. Jangan menghubungi orang sembarangan. Itu di sini, Mbak, itu. Lewat sini, Pak? Ya, anjingnya lewat sini. Wah, Terus anjingnya lewat sini nih. Jadi anjing ini mutar dari belakang ke depan lalu ke sumur ini, Pak? ya Di mana dia, Pak, putarannya, Pak? sekitar di sini aja, Mbak. Karena ini tempat sumur umum lah. Kemarin karena anjing itu berputar di rumah kontrakannya, makanya dia dijadikan saksi ya, Pak, ya? Ini ya, Bu, saya Desya, Bu, dari Cakrawala. Iya, boleh nih, Bu, nanya-nanya sedikit nih, Bu. Nah, kemarin kan ada kasus yang bocah ditemukan di kampus, Bu. Ya, kebetulan anjing pelacak polisi menuju wilayah ini dan rumah yang terdekat dengan sumur di sebelah ada bapak yang diamankan ya Bu. Ya. Ada kenal nggak Bu sama yang diamankan polisi ini Bu? Ya kenal sih. Kenal. Gimana Bu selama jadi tetangga ini Bu dan petan? Ada yang aneh nggak beberapa hari itu pada waktu Jumat atau Sabtu? Tapi ketemunya kan seminggu sekali. Oh gitu. Iya setiap Sabtu dia pulang. Setiap Sabtu pulang. Lihat tiap harinya. Jadi kenal nggak Bu? Kenal baik nggak? Baik, kenal baik. Suka ngobrol gitu, cuma kan ngobrolnya anak muda kan begitu-gitu aja. Umur berapa ya Bu? Ini yang diamankan polisi? Kira-kira 21, biasanya 23. Kurang lebih gituan ya Bu ya. Gimana? Ada yang kelihatan Ibu aneh nggak Bu?
Ya enggak sih, biasa ya. Karena ketemunya malam. Pulangnya malam, Bu. Kalau di rumah kan malam itu jarang keluar, Masih banyak ya, Bu, buat waktu hari, Bu. Ya. Polisi nampak berupaya keras mengungkap kasus ini. Sedikitnya 200 personil kepolisian dikerahkan untuk menyelidiki misteri kematian Putri. Mereka disebar di sekitar lokasi temuan mayat dan tempat tinggal bocah itu, termasuk sekolahannya. Jarak antara Jalan Sahabat, tempat mayat Putri ditemukan, dengan sekolahnya sekitar 5 km. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan polisi, Putri terakhir kali terlihat sepulang sekolah, dijemput dua pria dengan sepeda motor. Saya Desok dari Cakrawala Kriminal Antv. Ya, Bapak ini guru ya Pak ya, gurunya Putri. Kalau setiap ketemu pasti dia selalu itu sama kawan-kawan duduk dan banyak kawan kan. Jadi di sini ya Pak ya duduknya. Iya, Kakak dari Cakrawala Kriminal Antv. Ini semua kan teman-temannya Putri ya. Hari ini selain kita memanjatkan doa buat Putri, Kakak mau ngajak ini karena acaranya spesial buat Putri. Boleh minta lagunya sama yang diajarkan sama Bapak Pembina. Boleh minta berdiri semua? Oke. Kalau kau suka hati teriak, kau suka hati lepas kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lepas kaki. Korban itu kronologisnya, begitu dia keluar sekolah, dia main, dia lari. Rumah dia itu ngarah ke kiri, dia ngarah ke kanan, sampai ujung jalan depan sekolah. Terus belok kiri jalan itu, terus masuk gang kecil. Nah, adik sepupunya tuh ngikutin. Hanya kakak mau kemana gitu. Terus kalah lari dia, sampai ujung diikutin, lari kejar kakak, dipanggil. Nggak mau stop, tetap lari ke ujung. Adik sepupunya ngejar terus sampai di ujung gang kecil. Dulu ada jalan, semacam jalan agak besar tapi bukan jalan raya. Situ ada warung dan rumah yang kecil. Si adik sepupunya itu kehilangan jejak. Ya mungkin capek gitu, jadi saya ngucapin dia langsung kawa aja Mbak sama keluarga. Budenya kan ya Mbak, jadi dari pihak bapak atau ibu. Ya kita sih turut inilah, nggak prihatin, tadi udah ke sekolah, udah ke kuburan juga, ke makam gitu. Denger Putri yang kayak gitu, saya sendiri juga rasanya gimana ya. Ya mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan lah. Tapi Putri, kalau saya sih ingin tahu sendiri aja, anak keberapa? Dari Selasa 6 Oktober, satu lagi pria diamankan polisi. Asmani, yang oleh warga dijuluki si Pelor, tinggal di sebuah rumah kosong jauh dari sekolah Putri. Dia sempat war-war mengetahui siapa yang membunuh Putri. Polisi berpakaian preman langsung menciduk si Pelor. Menurut warga, si Pelor selama ini dikenal agak kurang waras. Dia sering mati melantun secara sendiri. Kesehariannya, pria berusia 45 tahun itu berkeliaran di sekitar pemakaman Rawalele, Kalideres. Tetapi polisi tetap menciduknya. Pelor kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari potensial itu tadi di kediamannya ada yang hilang, maka kami akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaan, bahkan bisa jadi potensial suspek. Hingga Rabu 7 Oktober atau 5 hari setelah mayat Putri ditemukan,
Total sudah 4 orang dicopot polisi. Keempatnya dianggap berpeluang jadi tersangka. Polisi mengambil sampel air liur keempat orang itu untuk dites DNA, dicocokkan dengan bekas sperma yang tertinggal di alat vital korban. Kami berkoordinasi dengan kedokteran forensik, dengan DPI, dan akan melakukan pemeriksaan DNA. Termasuk pria berinisial A yang diciduk di sebuah bedeng di sebelah sekolah Putri Nur Fauziah. Pria itu diketahui seorang residivis yang diamankan polisi karena saat diperiksa urinnya positif narkoba. Mendapatkan hasil yang signifikan terkait dengan saudara A, bahwa saudara A mempunyai dilaporkan. Akhirnya kami mendapatkan 12 saksi anak-anak. Salah satu saksi menyatakan bahwa yang bersangkutan saudari T pernah 3 kali di rumah saudara A sejak pukul 9 malam dikunci sampai jam 6 pagi, dipeluk, dicium, diraba, ya, mendapatkan perlakuan cabul yang tidak pantas. Dengan demikian, saudara A yang terkait dengan penyelidikan kami pada kasus asalnya yaitu pembunuhan PNF, kami tetapkan sebagai tersangka pencabulan anak. Ada. Terus ada kan berita-berita di majalah 8 mana lo ada keluar sebelum ini. Masih ada ini. Terbuka. Dulunya kan pernah di kapan ada kan? Tersingkap misteri pembunuhan Putri Nur Fauziah, bocah perempuan berusia 9 tahun yang jadi korban kekerasan seksual dan mayatnya dibuang dalam kardus. Tersangka adalah pemuda berinisial A yang diamankan polisi dari sebuah bedeng dekat sekolah Putri. Pria yang saat diperiksa urinnya positif narkoba. Adapun tersangka, penetapan tersangka tersebut didasarkan pada hasil gelar perkara tanggal 9 Oktober 2015 dengan kecukupan alat bukti berupa 3 keterangan ahli, 6 orang saksi sementara ini, dan akan banyak sekali saksi yang harus kami periksa, 3 dokumen, 11 barang bukti keterangan dan ahli. Psikolog dan pakar seksologi Baby Jim Aditya melihat pembunuh Putri pastilah seorang yang mengidap perilaku seks menyimpang. Penjara mengajarkan dia banyak sekali hal, banyak sekali terpapar oleh kebiasaan-kebiasaan antar sesama narapidana mungkin ya, yang kemudian membawa dia menjadi seseorang yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, ketika dia kembali ke masyarakat dan dia mendapatkan mangsa gitu ya yang sangat lemah, yang relasi kuasanya lebih rendah dari dia, maka tentu lebih mudah bagi dia untuk melakukan kekerasan, apalagi pembunuhan seperti ini. Kasus Putri Nur Fauziah menambah daftar panjang catatan kelabu kasus-kasus kekerasan pada anak di negeri ini. Seolah tak ada satupun tempat yang menjamin bocah-bocah bisa aman dari mangsa para pedofil dan orang-orang berhati batu. Kisah Angelin, bocah di Bali yang dibunuh lalu mayatnya dipendam di dekat kandang ayam belakang rumah ibu angkatnya beberapa waktu lalu, belum tuntas betul terungkap. Belum ada vonis pada pelakunya, namun berturut menyusul kejahatan pada anak lainnya. Ada bocah digergaji ibu kandungnya sendiri. Ada anak mukanya disetrika, ada yang dipukuli bapak kandungnya sendiri sampai mati. Bahkan belum lama ini,
Ada juga kasus bocah kelas 3 SD di Wonogiri, Jawa Tengah, dihabisi nyawanya. Lalu mayatnya dimasukkan ke karung, dibuang di bawah jembatan, hanya gegara tak punya uang Rp2.000 ketika dipalak untuk beli rokok oleh pelakunya. Kini muncul lagi kasus keji, bocah diperkosa, dibunuh, lalu mayatnya dilipat dalam kardus. Kita ini selalu hanya reaktif. Kalau udah ada kasus baru ribut, tapi nggak ada solusinya. Dan nggak juga melakukan sesuatu yang lebih baik dibanding sebelumnya. Nanti malah cenderung nakut-nakutin, tapi tidak membuat pintar. Buat saya, jadi kasihan anak-anak gitu. Mereka kan belum tahu hak-haknya gitu. Satu lagi, bocah jadi korban kebiadaban pelaku kejahatan. Stop kekerasan pada anak, sekarang juga. Cakrawala Kriminal mengungkap fakta, menyaji cerita. Saya Desya Ong, wassalamualaikum. Bintang di langit, selip engkau di sana, memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau datang, memberi kerinduan.